bahwasanya kemerdekaan ini adalah hadiah orang-orang Islam. Kemerdekaan ini adalah hadiah emas dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pahlawan-pahlawan founding father dari negara kita ini adalah rata-rata dari Islam. Singkat saja, sebut saja siapa namanya, Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu. Habib Ali Al-Habsyi yang pernah didiami oleh Bapak Proklamator kita Presiden Soekarno lama sekitar 6 bulanan di sana. Bahkan ketika setelah diculik Bapak Presiden Soekarno di Rengas Dengklok Karawang itu kan pulang ke Jakarta kan dalam keadaan demam. Lalu dengan demamnya itu berat sekali beliau untuk membacakan proklamasi keesokan harinya. Sama Habib Ali Al-Habsyi Kuitang diberikan minuman madu sidr yang kita kenal dengan madu yang ghalidhah, yang sangat mahal, yang bisa 4 juta ya 1 kilo, ada yang 6 juta dan seterusnya. Itulah yang diminumkan kepada Presiden Soekarno, tentu dengan doa-doa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Keesokan harinya Bapak Presiden Soekarno hilang demamnya dan mampu sehat kembali. Pada saat itulah digunakan tenaganya untuk membacakan proklamasi Indonesia. Terus siapa ketika pembacaan proklamasi Indonesia itu dibaca di mana? Di Pegangsaan Timur kan? Di mana Pegangsaan Timur itu? Pegangsaan Timur itu adalah rumahnya Faraj Marta. Siapa Faraj Marta? Faraj Marta adalah pengusaha Arab yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan rumahnya itu yang dihibahkan kepada Indonesia, dibuat tonggak perjalanan kemerdekaan Indonesia, itu rumah Arab, rumahnya orang Arab. Memang Faraj Marta bukan dari Habib, tapi beliau adalah dari Timur Tengah. Lalu di era sekarang seolah-olah Arab ini menjadi teroris gitu kan. Sebaliknya, siapa itu namanya? Pong Antoy. Pong Antoy adalah laskar Tionghoa, laskar Cina, yang dia itu menjadi pengkhianat terhadap bangsa. Lalu pertanyaannya, mengapa di Taman Mini diciptakan patung lalu disahkan seolah-olah itu adalah pahlawan? Enggak pantas Pong Antoy itu diakui sebagai pahlawan, karena memang sejarahnya itu adalah pengkhianat bangsa. Dan inilah sebetulnya perjalanan bangsa, banyak sekali kamuflasenya, banyak intrik dan banyak manipulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man da'a. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan segala nikmatnya yang telah kita terima. Insya Allah dan yakinlah keberangkatan kita ke masjid ini, lalu kesempatan kita untuk meluangkan waktu duduk bersimpuh bersama-sama untuk iktikaf di masjid ini, itu dapat lestari atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya banyak orang yang lebih gagah daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih sehat daripada kita, tapi pada saat kita duduk bersama di sini, saudara kita, teman-teman kita itu kemana mereka? Maka kita ada di sini menjadi indikator atas pemilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini betul-betul menjadi ibadah iktikaf kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bersama-sama berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, kasih sayang serta keridhoannya. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah kemanfaatnya untuk orang tua kita bersama, yakni Buya Ghazali Musannif. Mudah-mudahan beliau khususnya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, karena berkat beliau yang selalu woro-woro istilahnya memperingatkan kita semua, insya Allah kita dapat istiqomah di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang tidak seberapa ini ibadahnya, yang tidak seberapa ini keimanannya, yang tidak seberapa aktualisasi infak, sedekah, lalu yang tidak seberapa dari umur dan waktu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan baginda Nabi dapat mengakui kita sebagai umatnya, lalu menjanjikan kita syafaatnya. Maka sudah selayaknya kita menyebut nama beliau dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersinggungan dengan momentum misalkan sekarang ini adalah Agustusan yang merupakan tonggak dari sejarah bangsa Indonesia yang terlepas dari penjajah, dan kita telah memerdekakan diri. Layak sekilas untuk menoleh ke belakang bahwasannya teringat dalam suatu judul, kalau tidak salah judul itu ada di sebuah majalah dulu, bahwasanya kemerdekaan ini adalah hadiah orang-orang Islam. Kemerdekaan ini adalah hadiah emas dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pahlawan-pahlawan founding father dari negara kita ini adalah rata-rata dari Islam. Singkat saja, sebut saja siapa namanya, Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu. Habib Ali Al-Habsyi yang pernah didiami oleh Bapak Proklamator kita Presiden Soekarno lama sekitar 6 bulanan di sana. Bahkan ketika setelah diculik Bapak Presiden Soekarno di Rengas Dengklok Karawang itu kan pulang ke Jakarta kan dalam keadaan demam. Lalu dengan demamnya itu berat sekali beliau untuk membacakan proklamasi keesokan harinya. Sama Habib Ali Al-Habsyi Kuitang diberikan minuman madu sidar yang kita kenal dengan madu yang ghalidun, yang sangat mahal, yang bisa 4 juta ya 1 kilo, ada yang 6 juta dan seterusnya. Itulah yang diminumkan kepada Presiden Soekarno, tentu dengan doa-doa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Keesokan harinya Bapak Presiden Soekarno hilang demamnya dan mampu sehat kembali. Pada saat itulah digunakan tenaganya untuk membacakan proklamasi Indonesia. Lalu siapa itu yang namanya pengarang lagu syukur itu? Lagu syukur bukankah dikarang oleh siapa itu? M.H. Mutahar kan? Itu siapa? Itu sebetulnya disamarkan namanya. Itu adalah Habib, namanya Muhammad Hussein Mutahar, yang menciptakan lagu syukur. Lalu siapa itu? Sultan Hamid II Al-Ghadri. Sultan Hamid II Al-Ghadri Habib, beliau yang menciptakan logo atau lambang, logo kurang tepat ya, lambang Garuda dan lambang Harimau Malaya. 2 lambang ini dipakai oleh 2 negara. Yang lambang Garuda diambil kepada Indonesia, dijadikan lambang burung Garuda. Lalu yang harimau dipakai oleh Malaysia. Siapa itu? Habib Hamid II Al-Ghadri yang menjadi kerajaan Ghadri di Pontianak. Terus siapa ketika pembacaan proklamasi Indonesia itu dibaca di mana? Di Pegangsaan Timur kan? Di mana Pegangsaan Timur itu?
Pegangsaan Timur itu adalah rumahnya Faraj Marta. Siapa Faraj Marta? Faraj Marta adalah pengusaha Arab yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan rumahnya itu yang dihibahkan kepada Indonesia, dibuat tonggak perjalanan kemerdekaan Indonesia, itu rumah Arab, rumahnya orang Arab. Memang Faraj Marta bukan dari Habib, tapi beliau adalah dari Timur Tengah. Lalu di era sekarang seolah-olah Arab ini menjadi teroris gitu kan. Sebaliknya, siapa itu namanya? Po Antoi. Po Antoi adalah laskar Tionghoa, laskar Cina, yang dia itu menjadi pengkhianat terhadap bangsa. Lalu pertanyaannya, mengapa di Taman Mini diciptakan patung lalu disahkan seolah-olah itu adalah pahlawan? Enggak pantas Pong Antoi itu diakui sebagai pahlawan, karena memang sejarahnya itu adalah pengkhianat bangsa. Dan inilah sebetulnya perjalanan bangsa, banyak sekali kamuflasenya, banyak intrik dan banyak manipulasinya. Seperti R.A. Kartini misalnya. R.A. Kartini dipajang di pahlawan nasional ya. Beliau itu tidak berkerudung. Padahal R.A. Kartini adalah muridnya Kiai Soleh Darat, yang R.A. Kartini beserta teman-temannya meminta pengajaran tafsir untuk ditulis pego Arab. Dari situlah pertama kali Kiai Soleh Darat untuk berijtihad untuk menafsirkan Al-Quran dengan tulisan pego Arab. Itu R.A. Kartini berkerudung Pak, berjilbab. Lalu ada lagi namanya Pangeran Patimura gitu kan. Dari mana itu? Dari Maluku gitu. Nah, ditulis di sana agamanya apa? Kristen. Kebetulan waktu saya kuliah mengambil S1, saya punya dosen keturunan Patimura. Dia membantah. Siapa yang bilang itu bahwa Patimura itu Kristen? Kami sekeluarga tidak ada yang Kristen. Kami adalah Islam sejati. Tidak percaya? Mari ikut saya pergi ke sana, dan di sana ada museumnya. Patimura itu Islam, Pak. Dan itu jelas sekali, sampai dosen saya itu sampai marah-marah ketika dikatakan Kristen. Kenapa ditulis Kristen? Karena sejarah baca ditulis dari Londo, dari Belanda. Baik, itu yang pertama. Banyak sekali kisi-kisi yang mesti kita luruskan. Yang kedua adalah tentang perpecahan misalnya. Ketika perpecahan ini teringat dengan suatu dialognya. Salah satu waktu Presiden Soekarno bertemu dengan Presiden Yugoslavia. Siapa nama Presiden Yugoslavia itu? Adalah Josip Broz Tito. Pada saat itu Presiden Soekarno dialog sama Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Dan di situ memang akrab mereka. Kata Broz Tito kepada Presiden Soekarno, berkata, wahai Tuan Presiden Soekarno, sahabatku, apa yang Anda Soekarno dulu. Soekarno bertanya kepada Tito, bukan Tito Karnavian ya, Broz Tito, Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Kata Soekarno, wahai Tuan Presiden Tito, apa yang Anda khawatirkan terhadap negerimu ini, Yugoslavia? Kata Tito, wahai sahabatku Presiden Soekarno, aku tidak mengkhawatirkan apa-apa terhadap negeriku. Kenapa? Karena aku sudah meninggalkan bala tentara, para jenderal yang hebat-hebat, ahli perang, ahli strategi, maka aku tidak akan khawatir terhadap negeriku Yugoslavia ini. Lalu Tito berkata kepada Presiden Soekarno, wahai sahabatku Presiden Soekarno, apa yang dikhawatirkan Anda terhadap negeri Anda? Jawab Presiden Soekarno, wahai temanku, aku tidak mengkhawatirkan apa-apa terhadap negeriku Indonesia ini. Kenapa? Karena aku telah meninggalkan way of life. Itu way of life-nya negara. Apa itu? Pancasila. Kenapa? Dari teori justru Indonesia ini yang sangat rentan tercabik-cabik, pecah belah, menjadi negara bagian kecil-kecil, karena negeri Indonesia itu adalah terdiri dari negeri kepulauan yang dipisah oleh selat, laut, dan semacamnya.
pun pula ras macam-macam, Sunda, Jawa, Madura, Batak, Cina, macam-macam, pun pula ormas banyak banget di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada NII, LDII, ada Persis, PKS, dan semacamnya. Di dalam partai politik juga ada PKB, ada PKS, ada PDI, macam-macam. Tapi pada kenyataannya justru Indonesia yang masih berjaya menjadi negara kesatuan NKRI, terlepas apakah itu de facto kita merdeka, tapi de jure kita tetap merdeka dan diakui itu oleh PBB. Walaupun de facto kadang-kadang kita tidak merdeka akibat pengerukan aset-aset dari negara oleh asing dan asing yang dapat jajahan segala macam. Nah, sebaliknya Yugoslavia itu tidak rentan perpecahan karena daratan satu. Tetapi akibatnya sekarang justru Yugoslavia yang menjadi negara pecah-pecah, kecil-kecil, menjadi 7 negara. Menjadi 7 negara seperti negara, misalkan 7 negara kecil-kecil seperti negara Serbia, terus Kroasia ini rakyatnya nggak mencapai 2 juta. Waktu Piala Dunia itu rakyatnya hanya 1.800.000, 1.800.000, nggak sampai 2 juta. Itu Kroasia yang sampai jadi finalis kan, yang presidennya, perdana menterinya perempuan itu rakyatnya cuma 1.800.000. Terus Kroasia setelah itu menjadi Bosnia yang selalu berantem sama Herzegovina, terus Slovenia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia. Negaranya kecil seperti itu. Nah, Indonesia 280 juta sekarang. Baik, itulah adalah way of life-nya negara. Kita sekarang merenung kepada apa way of life-nya setiap individu muslim. Setiap individu muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita setiap 24 jam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan kehidupan kita kepada jalan yang benar. Dalam istilahnya tadi adalah way of life. Dalam istilah Al-Qur'annya disebut dengan siratal mustaqim. Kita minimal 17 kali minta ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada dalam siratal mustaqim ini. Subuh 2 kali, terus zuhur 4 kali, 6, asar 4 kali, berarti dari 6 menjadi 10, terus maghrib 3 kali, 13, gitu kan? 13, isya 4 kali, menjadi 17. Seorang muslim minimal minta ditunjukkan oleh Allah kepada jalan siratal mustaqim ini minimal 17 kali. Lalu ketika ditanya apa siratal mustaqim itu, narasi yang berkembang, baik itu pengajian di masjid-masjid, baik itu pengajian di majlis taklim ibu-ibu, kita dengarkan narasi siratal mustaqim ini yang tidak menggambarkan apa hakikat siratal mustaqim. Lalu digambarkan konon katanya siratal mustaqim adalah jembatan yang melintasi neraka, yang digambarkan begitu mengerikan, membuat bulu kuduk merinding. Di mana digambarkan jembatan siratal mustaqim itu adalah lebih licin daripada apa? Oh, pokoknya yang licin lah. Lebih tajam daripada silet, lebih kecil daripada rambut, bagaikan rambut dibelah menjadi 7. Lalu kita disuruh meniti di situ untuk selamat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dari kecil kita dengar narasi tentang siratal mustaqim. Lalu kita bertanya, apakah Allah tidak menerangkan tentang siratal mustaqim ini? Bukankah kita itu minta ditunjukkan siratal mustaqim, lalu penggambaran siratal mustaqim itu menjadi bias nanti ketika kita mati? Kan begitu tuh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba renungkan dalam kita kepada Allah dalam Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Allah telah menjelaskan dalam Fatihah itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta ini fi'il madhi loh, Pak. Fi'il madhi itu karena kata anak-anak grammar adalah sebuah kejadian yang telah lalu. Kalau misalkan Allah mempergunakan fi'il madhi, kosakata kerjanya berarti sudah ada. Itu kan? Sudah ada ini. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdub waladhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan yang tersesat. Jumhurul mufassir menafsirkan bahwa al-maghdub konon katanya orang Yahudi, ad-dhalin adalah orang Nasrani. Tapi sebetulnya kita ketika tidak berada dalam siratal mustaqim termasuk al-maghdub loh, Pak. Jangan menjustifikasi orang lain bahwa orang Yahudi al-maghdub, lalu orang Nasrani adalah ad-dhalin. Kita sendiri kalau tergelincir dari way of life tadi, dari siratal mustaqim, kita itu juga al-maghdub. Siapa itu? Maling, koruptor. Apakah itu tidak al-maghdub, Pak? Jangan ditafsirkan kepada orang Yahudi melulu dong. Karena orang Yahudi banyak juga yang tidak menjadi koruptor, yang berbuat kebajikan. Bunda Teresa, coba, itu dari Nasrani, tapi aktualisasi dirinya untuk kemanfaatan. Mestikah itu lalu kita jalankan paksa untuk maksud ad-dhalin di sini? Allah dengan rahmatnya bisa saja untuk memberikan sesuatu sesuai harapan dan cita-cita Bunda Teresa dan orang-orang yang lain. Jadi ketika kita menafsirkan sesuatu, jangan jauh-jauh tafsirnya. Kita ini bisa al-maghdub, kita itu bisa dimurkai oleh Allah ketika tidak sesuai dengan koridor way of life kita, ketika tidak sesuai dengan siratal mustaqim kita. Begitupun kita bisa tersesat. Maka siratal mustaqim ini telah ada. Bukan jalan menuju neraka, bukan jalan jembatan yang mengerikan itu. Karena Allah telah mengungkap siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mau ditanyakan kemana? Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu kejadian yang telah lalu, telah ada. Berarti siratnya sudah ada. Lalu kita bertanya lagi, apa siratal mustaqim itu? Maka misalnya kita bisa jawab, kita buka di dalam surat An-Nisa misalnya. Dan banyak loh Pak, siratal mustaqim itu ayatnya dalam Al-Quran. Hampir 45 ayat menerangkan tentang siratal mustaqim. Misalnya kita buka surat 4, surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-114. Misalkan ayat yang ke-174 itu menerangkan itu tentang siratal mustaqim. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kosakatanya adalah mujmal, global. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nahdlatul ulama. Allah tidak memanggil ya ayyuhal Muhammadiyah Persis. Tapi Allah juga tidak mengatakan wahai orang Jawa, enggak. Wahai orang Arab, wahai orang Amerika, enggak. Ketika ada An-Nas disebut dan dipanggil dengan ya nida oleh Allah, maka itu adalah global, umum. Manusia siapapun, lintas sektoral, lintas negara, lintas ormas, bahkan lintas agama. Allah apa panggil itu? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Manusia ya, bukan orang-orang yang beriman. Lalu Allah menjelaskan, qad ja'akum. Ja'a fi'il apa? Fi'il mati. Sebelum ja'a ada qad. Qad ketika masuk ke dalam fi'il mati apa? Litaukid. Ketika masuk pada fi'il mudhari adalah apa? Bukan litaukid, terkadang kebalikan dari litaukid. Qad ja'akum, sungguh-sungguh telah, sudah lalu, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang datang?
burhanun mir rabbikum, bukti yang nyata dari Tuhan kalian, dalil yang tidak terbantahkan secara logika. Betul-betul itu bukti yang nyata. Datangnya dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, bukan dari imam kalian, bukan dari intelektual, bukan dari imam madhab, bahkan bukan dari nabi. Itu datangnya dari mana? Dari mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna, dan telah fi'il madhi lagi. Itu berarti sudah. Wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum, bermanfaat untuk kalian, untuk kemanfaatan kalian. Apa yang telah kami turunkan? Nuran, cahaya. Orang hidup itu butuh cahaya. Rumah mati lampu, kita juga bingung. Bagaimana manusia yang tidak ada cahayanya bisa mampu hidup dengan confident, percaya diri? Jadi yang diturunkan oleh Allah adalah cahaya mubina, yang danta. Cahaya itu danta, jelas, gamblang. Makanya Allah mengatakan la raiba fi, gak ada kebimbangan sama sekali. Apa Quran ini? Al-Quranul Karim. Nuran ini karena nama dari Al-Quran adalah nur, nama dari Al-Quran adalah hidayah, syifa, burhan, gitu kan? Burhan juga adalah Al-Quran. Ini digabung, nama burhan dan nuran, satu ayat. Nah, cahaya yang terang benderang yang data telah turun kepada kalian. Lalu Allah mengatakan, dan di sini adalah choice-nya, pilihannya. Fa ammal ladina amanu, maka orang-orang yang beriman, taksis nih, bukan nas lagi, karena dari nas tadi yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas, ada yang beriman, ada yang tidak. Lalu Allah mentaksis, disebut dengan taksisul ambil khas. Khasnya adalah hanyalah orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan fa ammal ladina amanu. Mengapa Allah tidak menyebutkan yang tidak beriman? Kata seolah-olah logika kita itu mah gak usah dipikirkan yang tidak beriman. Maka Allah hanya menyebutkan fa'amal ladina amanu, maka orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh terhadap Allah yang Allah turunkan berupa namanya cahaya, berupa namanya burhan, berupa namanya syariat. Fasayudkhiluhum, maka dia akan, itu ilmu mudhari', maka orang yang beriman, komitmen keimanannya, berpegang teguh terhadap tali Allah, terhadap syariat Allah, maka kalau nanti mati fasayudkhiluhum, maka pakai fi'il mudhari', maka dia akan dimasukkan fi rahmatin minhu, dalam rahmah, kasih sayang, sajian dari Allah, wa fadlin, dan masuk ke dalam keutamaan, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan Allah menunjukkan kepadanya kepada siratan mustaqim. Jadi siratan mustaqim itu bukan ngayat, artinya siratan mustaqim telah ada. Siratal mustaqim itu nyata, siratal mustaqim itu danta. Maka misalkan siratal mustaqim ini bisa misalnya dibuka di dalam surat Al-An'am misalnya. Baik, supaya jelas ya apa itu siratal mustaqim. Sebetulnya di dalam surat Al-Maidah juga ada siratal mustaqim, surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Baik, kita tengok dulu lah petunjuk Allah tentang siratal mustaqim ini dalam Al-Maidah ayat 16. Sebelumnya ayat 15, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yafu an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Lalu yang menjadi inti poinnya adalah yahdi bihi,
yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kira-kira waktu tidak mencukupi ya kalau misalkan ditafsirkan semua, tapi ini layak untuk direnungkan. Ini adalah siratal mustaqim. Ya. Jadi siratal mustaqim isinya apa? Adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian, yang harus kalian ikuti supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Terus yang siratal mustaqim ini yang akan betul-betul mengeluarkan kalian dari kezaliman kepada cahaya yang terang benderang atas izin Allah, dan Allah menunjukkan itu adalah siratal mustaqim. Terhadap yang lebih gambang lagi sebetulnya tentang siratal mustaqim, Allah misalkan sematkan di dalam surat Al-An'am ayat yang 153 misalnya. Coba dibuka, dicari surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-130, ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Dan cara seperti ini, atau kitab ini, atau syariat Islam ini, wa ana itu adalah sirati, jalanku, kata baginda Nabi, mustaqima, yang lurus. Fattabi'u, fi'il amarnya memberikan perintah kepada kita, maka ikutilah. Nah, kalau siratal mustaqimnya sudah baginda Nabi jabarkan, pernah baginda praktekkan, lalu kita menafsirkan siratal mustaqim masih nanti jembatan di atas neraka, jadi tidak nyambung namanya, jauh sekali. Padahal baginda Nabi dengan atas firman dari Allah Subhanahu wa taala, kan ini ayat dibacakan oleh baginda Nabi. Undang-undangnya ya seperti semula, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim. Terus illa billati ahsan hatta yablugha asyudda wa auful kaila. Terus wa auful kaila, penuhilah timbanganmu, wal mizana bil qisti, timbanganmu dengan bil qista. Nama qisat adalah menunjukkan dua bagian mizan. Makanya bil qisti ini beda dengan adil. Qisti memang diartikan adil, dan tapi kosato ini menunjukkan suatu bagian. Wah, betul. Kalau adil itu yang namanya win-win solution. Kalau kosato itu bagian yang sama. Baik, la nukallifu nafsan illa wus'aha, seterusnya sampai ke ayat yang ke-153. Ini menerangkan siratal mustaqim. Wa anna hada sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalan siratal mustaqim. Lalu Allah mengatakan fattabi'u, ikuti. Bagaimana siratal mustaqimnya nanti, sementara suruh diikuti? Berarti siratal mustaqim merupakan manhaj, modul syariat dari Allah yang telah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kalian ikuti subul. Subul dah jamak dari sabil, jalan-jalan kecil-kecil yang menyebabkan kalian berpecah belah di jalan itu. Apa bentuknya? Bisa berupa jalannya ormas, bisa berupa jalannya madhab, bisa berjalannya ras. Ada ras Daya, Panglima Daya aja berantem Pak, antara Panglima Jila dan Panglima Bacaji, ya kan? Nah itu subul maksudnya, berantem. Yang satunya pro Rocky Gerung, yang satunya kontra Rocky Gerung, yang satunya pro IKN, yang satunya kontra IKN. Itu namanya subul. Nah nanti kita ketika pemilu, masing-masing itu adalah mengklaim bahwa subulnya sendiri yang paling bagus.
Ya sama di kita. Yang NU mengklaim dirinya paling benar, seolah-olah masuk ke dalam surga itu harus punya password NU. Muhammadiyah juga begitu, Persis juga sama begitu, PKS juga sama begitu, macam-macam. Maka ini bukan jalan dari Allah, itu bukan Shiratal Mustaqim. Yang dimaksud Shiratal Mustaqim adalah manhajnya baginda Nabi, pengajaran baginda Nabi, yakni Al-Quran ini. Baik, secara singkat saja, ketika kita baca Yasin saja itu menunjukkan Shiratal Mustaqim. Coba disebut Yasin. Yasin ini adalah wal Qur'anil Hakim. Yasin itu adalah Al-Qur'anul Hakim. Memang di dalam tafsir, baca tafsir Sawi, baca tafsir, katanya Yasin adalah huruf muqatta'ah yang katanya Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang tahu tentang maksud dan tujuannya. Sementara kitab Al-Quran ini adalah untuk hidayah bagi manusia. Bagaimana manusia itu mendapatkan hidayah kalau manusia tidak dapat membacanya, tidak mengerti? Maka mafhum dari huruf muqatta'ah ini disambungkan kepada ayat berikutnya menjadi penjelasan bahwasanya dimaksud itu adalah Al-Quran. Dan ini bukti dari ijaz Al-Quran terhadap musuh-musuh Al-Quran, karena huruf-huruf yang dipakai Musailamah Al-Kadzab sama dengan huruf-huruf Al-Quran, pakai huruf-huruf Arab. Tapi Musailamah Al-Kadzab gak bisa bikin huruf-huruf seperti itu, alif lam mim, pasti itu ujungnya dzalikal kitab, itu kan, kaf ha ya ain sad, dzikrur rahmati, dzikir itu juga kitab Al-Quran, sad wal qur'ani dzikr itu. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu menunjukkan di samping ijaz, ya Yasin itu adalah Al-Quran itu. Maka ketika kita baca Yasin misalnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, adalah Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, yang menjadi justice, menjadi hukum. Al-Hakim, innaka laminal mursalin, ini menegaskan pada pembawa penerima Yasin tadi Al-Quran, yakni baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi itu bukan orang bego, baginda Nabi itu bukan orang gila, itu kan. Baginda Nabi itu bukan yang macam-macam. Innaka laminal mursalin, berarti ada penegasan tentang orang yang membawa, sekaligus ada taukid tentang apa yang dibawa. Baginda Nabi tidak sesat, benar. Innaka laminal mursalin, berarti apa yang dibawa itu bagian dari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim, bukan datang dari gua hantu. Innaka laminal mursalin, terusnya ala siratin mustaqim. Jadi Al-Quran dan baginda Nabi berada dalam siratal mustaqim. Jelas kan? Begitu danta gitu loh. Surat apa Al-Quran ini menjelaskan tentang siratal mustaqim, kita dengar narasi macam-macam tentang siratal mustaqim. Jadinya bingung kita. Mana siratal mustaqim kan urgen, penting, yang merupakan jalan kehidupan umat manusia, yang dipinta kita kepada Allah langsung selama sebanyak minimal 17 kali. Kok siratal mustaqim kok nggak nyata? Kan bingung kan? Nggak nyata. Siratal mustaqim itu apa itu? Masya Allah. Oleh karenanya supaya cerdas, pahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu dengan gamblang sekali telah menjelaskan apa siratal mustaqim itu. Itu surat Yasin. Baik, lebih jelas lagi adalah misalkan bisa saja diikuti surat Al-An'am, ayat Al-An'am lagi ayat 161 misalnya. Tadi Al-An'am ayat 153. Baik, kita Al-An'am ayat 162. Coba dibuka Al-An'am ayat 162. 61. Itu adalah siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah menggambarkan dari atas kan,
Lalu Allah mengatakan ayat 161, qul innani, katakanlah innani, sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, hadani Rabbi, telah menunjukkan Tuhanku kepadaku. Apa yang ditunjukkan? Ila siratim mustaqim, kepada sirat yang jelas, yang kita kenal dengan siratul mustaqim. Apa itu? Berupa apa? Dinan, berupa din, berupa agama. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Dinan. Siratul mustaqim itu bukan jalan yang lain, bukan jalan macam-macam, tetapi jelas sekali Allah menggambarkan, memberi penjelasan kepada kita bahwa yang namanya siratul mustaqim itu adalah dinan, adalah suatu agama. Dinan yang bagaimana? Qiyaman, yang jejak dan lurus, yang milada Ibrahim, yang berupa milah Ibrahim. Mengapa milah Ibrahim tidak dikatakan din Ibrahim? Milah itu berbentuk sebuah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup, segala aspek kehidupan itu milah. Nah, Ibrahim itu luar biasa, sehingga aspek kehidupannya Allah jadikan sebagai acuan dalam menempuh kehidupan umat berikutnya, lalu dirangkum menjadi dinan, aturan agama. Yaitu agama ini, yang lurus ini merupakan millat Ibrahim. Yang Ibrahim itu adalah hanifah. Kalau misalkan di dinan juga dinan yang hanifah. Di samping dinan qayyimah adalah dinan hanifah, tapi kebanyakan Ibrahim lah yang mendapatkan titel hanifah ini, yaitu millat Ibrahim hanifah, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu terdiri dari orang-orang musyrik. Kul inna solati, ini merupakan manifestasi dari sebuah din tadi, dari agama tadi, dari siratul mustaqim tadi. Katakanlah, ikrarkanlah olehmu. Ini kan objeknya kepada baginda Nabi. Maka kata Allah, ajarkanlah duhai ya Rasulullah olehmu, inna solati. Ini isinya din. Sesungguhnya solat saya, wa nusuki, segala peribadatan pengorbanan saya, wa mahyaya, bahkan seluruh kehidupan saya, wa mamati, seluruh mati saya nanti, lillah, semata-mata karena Allah. Ini din, bukan karena ormas, bukan karena pencitraan, bukan karena hendak dijadikan anggota, bukan hendak dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, pencitraan semua itu, tapi betul-betul mengajarkan kehidupan, way of life yang betul-betul lurus, yaitu siratul mustaqim, gak peduli dengan apapun, tetapi dia betul-betul menghadapkan diri, sesungguhnya sholat saya, pengorbanan ibadah saya, infak setiap hari, korban setiap Idul Adha, membantu orang. Nusuki itu kan sama juga ibadah ya, tapi nusuki itu kebanyakan ibadah yang mengandung pengorbanan. Sementara sholat itu kan gak mengandung pengorbanan. Makanya disebut tersendiri, sholat saya, wa nusuki, dan ibadah pengorbanan saya. Terus wa mahyaya, seluruh kehidupan saya, wa mamati, dan mati pun saya, lillah, semata-mata karena Allah, Rabbil alamin, yang menjadi sifat dari lillah, yang maha menciptakan, Rabbi itu murabbi, yang mendidik, mentadabur, yang maha mengatur gitu, yang maha mengatur alam semesta. La syarika lahu,
tidak sekalipun saya menyekutukan Allah kepada Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu, agama seperti itu yang lurus itu, umirtu, aku diperintah, wa ana, dan saya menegaskan, awwalul muslimin, orang yang pertama yang menyerahkan diri, yang berbaiat terhadap Islam ini. Baiat Islam di mana? Baiat Islam ketika kita membaca syahadat. Jadi baiat ini kan banyak sekarang. Ada ormas pakai baiat, ada dari ngeruki, ada baiat, ada di sana ada baiat, ada Hizbullah, ada baiat banyak. Ada PDIP mungkin ada baiat, PKS ada baiat, itu janji setia, bahkan sumpah baiat itu. Tetapi wa ana awwalul muslimin, baiat kita adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, itu adalah baiat. Jadi demikian secara singkat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Barangkali ada ditanyakan, silakan. Ini tentang way of life-nya orang muslim ya. Kalau way of life-nya orang-orang negara itu tadi, yaitu Pancasila, dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sehat. Amin. Ustaz, selama ini kan memang cukup banyak orang yang melepas mengalami jembatan Siratal Mustaqim. Betul. Kalau kami masih kecil, memang benar adanya mengenai seperti tiga rambut bilang tujuh dan sebagainya. Namun ada kajian juga di situ ya Ustaz. Contohnya, saya pernah menanyakan mengenai sahabat Rasulullah, itu juga beliau juga ada di jembatan Siratal Mustaqim, di mana susah lolos orang yang bisa lolos dari jembatan itu. Betul. Apakah mungkin jembatan itu memang ada, cuma barangkali namanya aja dalam Siratal Mustaqim. Bahwa mungkin namanya di mata Allah beda mungkin, tapi saya belum menemukan Siratal Mustaqim. Yang kedua Ustaz, kan ada kalimat tadi di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan berupa doa, minta ditunjukkan saja. Betul. Sedangkan Al-Fatihah itu berarti kan jalan yang lurus. Kita sholat pun juga sudah ditunjukkan jalan yang lurus. Sampai Al-Quran dan sebagainya. Nah, terus lantas kok kita minta ditunjukkan jalan lurus, padahal kita sudah di jalan yang lurus. Terus sekarang kan kita kan sudah di jalan lurus, tapi masih mengucapkan kita. Hakikatnya apa kita? Nah, aktivitas atau baik. Tadi pertanyaannya, Allah telah menggambarkan tentang Siratal Mustaqim sangat jelas sekali. Dan ketika kita misalkan di Al-Quran Android, ketika misalkan googling, misalkan Siratal Mustaqim, langsung keluar tuh kalimat-kalimat tentang Siratal Mustaqim dalam Al-Quran, nggak kurang dari 40 ayat yang Allah jelaskan tentang Siratal Mustaqim. Lalu apakah penjelasan Allah itu tidak cukup jelas tentang apa Siratal Mustaqim itu? Adapun narasi-narasi yang berkembang yang kita dengar, katanya Siratal Mustaqim lebih kecil, lebih tajam, lebih licin dan segala macamnya, ya bisa saja itu sebagai acuan, sebagai motivasi supaya betul-betul kita itu waspada dan istiqomah. Karena pada kenyataannya ketika kita betul-betul berada dalam Siratal Mustaqim berupa agama Islam ini, sangat banyak yang siap menggelincirkan kita, ya kan? Berupa godaan-godaan hawa nafsu, berupa godaan-godaan seperti yang misalnya ya tidak sesuai dengan inna solati wa nusuki, ikrar kita yang dijanjiannya kita ucapkan di hadapan Allah. Ya, termasuk godaan itu adalah pencitraan, pingin diagungkan orang, pingin jabatan, ekspektasi, pingin, itu merupakan kegelinciran kita dari Siratal Mustaqim itu. Apakah Siratal Mustaqim nanti ada? Kita nggak usah khawatir. Walaupun seandainya nanti dalam Siratal Mustaqim itu ada, ini bagi yang membela ada. Tapi saya sebelum mengatakan ada, apakah Al-Quran, penjelasan Al-Quran itu diturunkan di kuburan?
Apakah Al-Quran itu diturunkan nanti di hari untuk apa? Untuk nanti kiamat? Enggak. Al-Quran ini, Fatihah ini kita ucapkan sekarang, kemanfaatannya untuk sekarang, dan Al-Quran itu hidup untuk sekarang. Gitu. Masalah nanti Shiratal Mustaqim itu mah kumaha engke lah. Artinya masalah nanti itu ya kumaha sekarang. Kalau Anda sekarang komitmen berada Shiratal Mustaqim, insya Allah kalaupun itu hayalan Shiratal Mustaqim itu ada, niscaya kita akan termasuk orang yang berjalan sesuai gambarannya, berjalan sebagaikan kilat. Kan kita emang ketika Shiratal Mustaqim, emang ketika kita berjalan masih pakai kaki ini? Enggak kan? Karena Allah menjelaskan nanti yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamini. Pada hakikatnya nanti berubah, Pak. Berubah, tidak seperti sekarang. Nah, ini narasi yang sering menakutkan karena kita asumsikan kita lewat dalam Shiratal Mustaqim itu sama dengan kaki kita yang seperti ini. Kan menjadi susah nantinya. Bagaimana mungkin kaki kita besar meniti di titian yang sangat kecil? Ya bisa hancur kaki kita, kan begitu. Yang maksudnya nanti meniti itu adalah amalan kita, sesuai amalan kita. Nah, kalau di kita sekarang ini sudah terbiasa berada dalam Shiratal Mustaqim, gak ada masalah. Kalaupun nanti diwujudkan Shiratal Mustaqim, kan Shiratal Mustaqim ini tidak termasuk keimanan, Pak. Tidak masuk dalam keimanan dengan penafsiran Shiratal Mustaqim seperti itu. Memang menjadi rukun iman kita harus percaya yang gaib kan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi yang saya maksud fokus dan betul-betul spesifik seperti itu masih gambaran. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an lebih danta dan lebih jelas. Lalu yang kedua, mengapa kita masih meminta untuk ditunjukkan oleh Allah dalam Shiratal Mustaqim? Kan begitu. Apakah kita itu tersesat selama ini? Tidak. Kita meminta Shiratal Mustaqim itu minta komitmen, istiqomah. Karena bisa saja seseorang itu tidak komitmen, tidak komitmen. Bisa saja subuh sholat, zuhur dan tidak sholat. Berarti tergelincir dong dari Shiratal Mustaqim. Bisa saja tadi pagi pergi ke kantor, nangis-nangis di masjid baca doa kunut. Itu setelah ke kantor ternyata menjadi koruptor. Coba, menjadi maling. Sekarang di masjid soleh, Pak, bacaannya subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Di jalan ada perempuan matanya melotot. Nah kan, maka dari situlah Shiratal Mustaqim ini kita pinta secara komitmen dan istiqomah setiap waktu. Karena yang namanya qalbu selalu berubah-ubah. Dengan segala waktu dan momen bisa berubah. Maka kita pinta selalu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, kita minta itu bukan sendiri, Pak. Itu jamak, ihdina. Berarti kita memintakan untuk keluarga kita juga, supaya komitmen jamaah kita juga, dan orang-orang yang mencintai menyayangi kita, dan kolega kita yang silaturahmi. Oleh karenanya itu ketika ditanya, saya pernah ditanya, Pak, habis Jumatan saya berdoa keras di situ sama kelompok Wahabi. Ditanya, Ustaz, kenapa Anda berbuat bid'ah? Apa maksud Anda? Rasul tidak mengajarkan bahwasannya setelah Jumat berdoa bersama, gitu kan? Terus begitu. Berarti doa bersama itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Tidak, katanya. Tidak pernah diajarkan. Kalau begitu, rubah kosakata Fatihah Anda. Mufradkan semua. Jangan iyyaka na'budu, jangan na'budu, karena na'budu itu fi'il mudhari' yang domirnya domir jamak pakai nun. Maka Anda harus merubah iyyaka a'budu pakai hamzah mufrad. Gitu. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Terus jangan ihdini dong. Pakai ya mutakallim, ihdinis siratal mustaqim. Jadi mereka bohong. Katanya Rasul enggak mengajarkan. Loh, Rasul mengajarkan Fatihah. Malaikat Jibril mengajarkan Fatihah. Yang Fatihah itu domirnya domir jamak.
doanya doa jamak. Jadi doa berjamaah itu diajarkan oleh Al-Quran kita. Lalu mengapa Anda mengatakan katanya tidak diajarkan oleh baginda Nabi? Berarti selama ini yang Anda baca bukan Al-Quran. Kitab suci Anda adalah rawi, manakib, hadis. Kan begitu. Hadis kan banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Baik. Jadi Shiratal Mustaqim itu seperti itu. Kita meminta untuk selalu diberikan petunjuk karena itu doa kandungannya jamak. Kita minta didoakan, minta doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami, istriku, anakku, saudaraku, semuanya umat muslim ini ya Allah, pelihara mereka dalam Shiratal Mustaqim. Itu isinya. Maka jangan diasumsikan, oh berarti saya tersesat. Boleh jadi. Boleh jadi kalau misalkan tadi kamu maling, kalau kamu ke kantor korupsi, kalau kamu dugem, kalau kamu minum, ya minum air gak apa-apa Pak. Nah, sekarang kan orang beda, susu enak, lezat, segar, madu menyembuhkan, air segar. Enggak mau minum susu, enggak mau minum air, enggak mau minum madu, diganti apa? Topi miring, brandy, whisky, gitu kan? Ini kan bukan Shiratal Mustaqim. Salahkah Allah? Enggak, Allah sudah menciptakan madu suruh minum. Dibuang, enggak mau. Bandingan topi miring dah akalnya. Baik, itu yang sebagai jawaban, semoga terjawab. Masih ada lagi? Silakan. Ini tentang Shiratal Mustaqim ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian sebelumnya itu ada bahasa tentang godaan setan. Godaan setan. Nah, kita ini diwajibkan untuk sholat 5 waktu yang setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah. Ada istilah sakit. Mari saya tanyakan ini. Apa hikmah dibalik diwajibkannya membaca ini? Berdasarkan ulang saya terpikir, karena daya itu adalah sering dikatakan oleh Ustaz sebagai hak prerogatif dari Allah. Itu tidak terlibat, maksudnya dengan Allah mewajibkan membaca Fatihah doa dengan sholat, ini soal Allah sudah sebenarnya bukan hanya hak prerogatif Allah, tapi Allah sudah. Betul. Allah siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya pertanyaannya kan ada godaan setan dan sering sekali manusia tergoda. Sekarang maksudnya adalah setan itu ada nggak makhluknya? Iblis itu ada nggak makhluknya? Pernahkah Allah menciptakan sosok iblis? Pernahkah Allah menciptakan sosok setan? Tidak. Itu adalah isim sifat. Karena apa? Iblis itu juga kosakata sifat. Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah hanya menciptakan jin dan manusia yang tugasnya untuk beribadah kepadaku. Jadi iblis itu kana minal jin. Iblis itu menurut keterangan Allah itu bagian dari jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sifati dengan ablasa yublisu iblis. Iblis itu namanya sosok yang terputus dari rahmat Allah. Begitupun setan. Setan nggak ada Pak. Setan juga sama. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan manusia. Apa indikatornya? Kita bisa menjadi setan.
Itu karena minal jinnati wan nas. Bila seseorang tidak sesuai Fatihahnya, tidak sesuai dengan rahmah Allah, Allah dalam Fatihah itu telah memanjangkan tangan-tangan rahmatnya langsung terhadap orang yang menyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Kasih Sayang, ya kan? Sayang luar biasa, yang tak tertandingi kasih sayangnya, Rahim yang tak pilih kasih gitu. Memang sebagian mufassir nanti Rahim katanya itu di akhirat, tapi yang jelas itu Bismillahirrahmanirrahim menandakan tangan-tangan Allah yang Maha Kasih Sayang betul-betul direntankan untuk kita sambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Tegas lagi dua kali, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan ad-din. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Nah, tafsirnya di dalam materi ini indah sekali. Maka secara singkat, bahwasanya ketika kita mengucapkan Al-Fatihah secara khusus itu kita sudah memasuki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk tidak tergelincir dengan godaan setan tadi, karena setan itu include pada diri kita, minal jinnati wan nas. Di mana penjelasannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwasanya di dalam diri manusia Allah telah sematkan chip bakat istiqdad, kemampuan untuk menjadi yang baik dan untuk menjadi yang jahat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang betul-betul memproteksi diri, membersihkan diri menjadi jiwa yang bersih. Itulah hamba Allah yang bertakwa. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang betul-betul menginjak-injak. Dasa itu kan menginjak kan? Dan sungguh merugi orang-orang yang menginjak-injak harga dirinya. Nah, orang yang menginjak-injak harga dirinya, inilah yang akan menjadi setan. Jadi orang yang tidak sesuai dengan syariat Allah itu minal jinnati wan nas. Ada orang jadi lurah, mohon maaf pekerjaannya menjadi memberatkan, menyulitkan orang. Pangkat dan jabatannya jenderal membuat orang ketakutan, menjadi horor. Bukankah misi setan menakut-nakuti orang? Berarti jenderal yang menakut-nakuti orang itu adalah jenderal setan. Ya terus tuh ada RW suka nakut-nakuti orang. Nah kan berarti RW ya udah terus begitu. Jadi kalau memang betul-betul sesuai dengan Fatihah kita akan menjadi asik loh. Orang rindu loh, gitu kan, kangen dari tawamu. Kan katanya tabassamuka fi wajhika akhika shadaqah. Ini diajarkan sama anak TPA, enggak dipraktekkan sama kita. Giliran ketemu cembetut. Itu. Nah, kan begitu. Jadi dari situlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fatihah ini ada konsep yang kemarin mengatakan itu yang viral dari Arab, katanya ketika membaca Fatihah bid'ah. Ini lebih geblek lagi ini. Kita nggak peduli apakah syekh, apa profesor, dokter, nggak peduli. Tetapi Al-Fatihah ini merupakan kosakatanya Fatihah, Fatahah, terbuka. Terbukanya, nyambungnya diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu Fatihah. Dan Fatihah orang-orang tua dulu sering mempergunakan ketika anak kita demam, minta barokah Fatihah kepada kiai. Kiai, mohon kiai didoakan lewat air ini anak saya demam, karena kiainya bukan kiai IKN, bukan kiai pencitraan, pingin diagung-agungkan, dicium tangannya, ikhlas murni, inna sholati wa nusuki, lurus kepada Allah. Akhirnya keberkahan langsung jadi, betul-betul dikabul oleh Allah. Berapa banyak anak yang demam diminumin air yang didoakan oleh kiai, sembuh total. Itu kan nggak susah. Uang Nabi Yusuf aja bisa, orang buta total cuma diusap bismillah selesai. Nabi Isa
Orang mati juga bismillah bangkit. Masa Nabi Muhammad gak bisa? Masa kita umat Nabi Muhammad gak bisa? Bisa, asalkan sesuai dengan koridor inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang terjadi dunia-dunia dulu Allah includekan dan Allah ringkas dalam Al-Quran, menantang siapa nih orang yang betul-betul berpikir kepada Allah. Ratu Saba, Ratu Sulaiman namanya, waqala ifritu minal jini ana atika bi qabla ayyatadda ilaika tarfuk waqala alladhi indahu ilmun. Orang biasa nih, konon katanya sejarah, katanya sepupunya Nabi Sulaiman. Waqala alladhi indahu ilmu minal ilmu mina waqalati indahu ilmu mina ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, kurang lebih begitu. Kenyataannya baca apa itu doanya? Bismillah. Langsung singgasananya Balqis ada di singgasana itu. Kita bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ayatnya ada. Nggak mungkin ayatnya ada, nggak mungkin ada buktinya. Tapi menunggu orang-orang tertentu. Maka jangan disangka, ya misalkan ya seperti gurunya Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, Nabi Musa yang disebut dengan Nabi Khidir. Itu kosakatanya yang pertama fa'aradtu, pakai kosakata tu, fa'aradtu an aibaha. Yang kedua fakhoshina. Kalau fakhosh itu bahaya itu. Itu fakhoshina merupakan manifestasi dari unsur Allah ikut dalam dirinya. Teguran dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau fakhosh itu berdasarkan kekhawatiran diri sendiri, boleh membunuh. Enggak, makanya itu pakai kosakata fakhoshina. Yang ketiga lebih tegas, fa'arada rabbuka. Yang berkehendak itu Tuhanmu, gitu. Jadi disitulah rahasia. Makanya hanya jangan diukur dengan pemahaman kita yang cetek. Yang namanya keajaiban-keajaiban itu, jangankan cuma menyembuhkan demam dengan Fatihah. Kalau orangnya lurus, Allah kabul. Karena kita meminta Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Fatihah. Tapi seyakin manakah kamu? Dan keyakinanmu seurus apakah cara kehidupanmu? Siratal mustaqim. Makanya kita minta siratal mustaqim ini. Ketika kita berada dalam siratal mustaqim, keajaiban-keajaiban akan terjadi pada diri kita yang luar biasa. Permasalahannya kita melenceng dari siratal mustaqim ini. Cara penggambaran narasi pengajian aja siratal mustaqim udah gak karu-karuan. Maka mohon kita betul-betul berada dalam siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma atina min indika ilman warzuqna fahman wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wa ahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alik wa ahya bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.